Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Tidar Magelang. Hari ini saya telah melaksanakan PPL Rencana Aksi 1 dengan materi jenis nutrisi pada makanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Bahagia? Luar biasa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya. Silakan Nadila memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu, hari ini ada yang tidak hadir? Ada? Siapa nak? Maulidi. Oke, Maulidi izin ya, karena ada kegiatan. Oke, baik. Nah, anak-anak, Ibu mau menanyakan dulu nak, materi minggu lalu untuk pelajaran IPA kita bahas tentang apa ya? Tentang sel. Jadi sel itu nantinya akan membentuk organ. Nah, organ menjadi sistem organ. Salah satunya yaitu sistem organ pencernaan. Nah, kalau membahas tentang sistem organ pencernaan berarti itu tentang makanan, gitu kan? Berarti hari ini sebelum kita bahas tentang sistem organ, kita bahas dulu mengenai makanan. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, melalui video seorang penderita gizi buruk, peserta didik mampu memahami makanan yang bergizi dengan tepat. Yang kedua, melalui studi literatur, peserta didik mampu mendeskripsikan jenis-jenis nutrisi dan fungsinya pada makanan dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan praktikum dalam LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi kandungan makanan. Kemudian yang keempat, melalui kajian literatur, peserta didik dapat merancang menu makanan berdasarkan kandungan nutrisinya dengan benar. Yang terakhir, melalui studi literatur, peserta didik dapat menjelaskan upaya atau solusi dalam mencegah atau menangani kasus gizi buruk, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, ini kalau dalam pembelajaran IPA kita biasanya kesepakatan kelas nih ya kan. Nah, kesepakatannya kelas yang pertama yang selalu ibu bilang harus apa? Berpikir positif. Berarti kunci utama mau belajar IPA harus bahagia. Oke. Yang kedua, nanti kalian akan melakukan diskusi. Kemudian nanti ada worksheet yang harus diselesaikan. Nah, sebelum kita mulai dulu, kita tadi kuncinya bahagia dulu. Yuk, ibu boleh minta tolong semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Kita stretching terlebih dahulu. Kita senyum mana? We
yang bernama Asyifa dan Nadila sedang menikmati bekalnya makanannya. Nadila itu membawa bekal nasi, telur, sayur, bayam, sedangkan Asyifa membawa bekal nasi, mie, perkedel, dan telur. Menurut kalian, makanan yang mengenyangkan dan bergizi itu yang mana? Oke, raise hand. Isti, boleh? Oke, kalau menurut Isti yang mana? Menurut pendapat saya, bekal Nadila yang lebih bergizi dan mengenyangkan. Karena di bekal Nadila ada sayur bayam yang mengandung banyak vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan juga di bekal Nadila tidak ada makanan yang mengandung pengawet. Sedangkan di bekal Asyifa ada makanan yang mengandung bahan pengawet seperti mie. Oke, ada yang lain? Gimana, setuju nggak sama pendapat Isti? Setuju. Ada yang lain mungkin menambahkan? Tadi Kurnia mau menambahkan? Oke, selain Kurnia siapa lagi? Ada nggak? Nuria, setuju nggak dengan pendapat Isti tadi? Setuju. Jadi menurut kalian tadi makanan yang mengenyangkan punya siapa? Nadila. Mengenyangkan dan menyehatkan. Kenapa? Karena di sini kalau Nadila itu bawa nasi, telur sama sayur. Iya. Sedangkan Asyifa bawanya apa tadi? Nasi, mie, perkedel sama telur. Udah nasi, ada apa lagi? Mie, tambah lagi pakai perkedel. Nah, itu too much ya kandungannya. Nah, inilah kenapa tadi yang dikatakan Isti sudah benar, karena ada kandungan makanan tertentu. Jadi tubuh kita itu harus mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, nanti tugas kalian makanan bergizi itu apa? Kalian mencarinya melalui literatur yang akan Ibu bagikan, ya literasi atau literatur yang akan Ibu bagikan bahan ajarnya. Nah, sebelum itu Ibu mau menampilkan sebuah video ya terkait dengan gizi burung. Semuanya tolong perhatikan. Oke, sudah jelas videonya, Nana? Sudah. Apa yang ada di pikiran kalian? Dari video tadi, apa yang kalian lihat? Oke, anak yang kurang gizi. Nah, kira-kira anak yang kurang gizi, berarti ini ada masalah ya, Nak ya? Nah, kalian hari ini harus memecahkan permasalahan tersebut tentang apa itu makanan bergizi. Nah, di sini Ibu akan membagi menjadi, sudah berkelompok ya ini ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 kelompok. Nanti masing-masing Ibu akan membagikan ada 2, yaitu LKPD, satu lagi berkaitan dengan bahan ajar. Nah, ini nanti kalian untuk mencari sumber literaturnya bisa menggunakan bahan ajar yang Ibu sediakan. Semuanya mengerti? Oke, Ibu bagikan dulu, setelah itu Ibu baru akan menjelaskan. Paling belakang saya. Sudah dilihat semua LKPD-nya? Sudah. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada tahapan-tahapan dalam LKPD itu, ya. Yang pertama, nanti kalian mengorientasi masalah. Masalah ini adalah video tadi, ya, untuk menjawabnya. Kemudian nanti kalian akan melaksanakan 2 praktikum, ya. 1 praktikum menggunakan praktikum sederhana ya. Sudah dibawa alat dan bahannya? Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Itu berarti
berarti nanti di praktikum pada tahap penelitian. Kemudian yang kedua itu untuk menggunakan lab virtual. Paham? Oke, lab virtualnya yang mana Bu? Ini ada scan barcode-nya. Kalian di LKPD-nya juga sudah ada scan barcode. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Sudah jelas? Sudah. Bisa ya mengerjakan dengan bantuan LKPD. Oke, silakan Ibu beri waktu kurang lebih sekitar 25 menit sampai 30. Nanti setelah itu kalian selesai, kita ada presentasi sebentar. Paham? Kita nomor 1, 2, 3 baru praktek. Kemudian mengerjakan yang keempat dan kelima. Nanti yang keempat kalau sudah masuk fase nomor 4, nanti Ibu bimbing lagi ya. Silakan dikerjakan berdiskusi bersama ya. Kalian harus kolaborasi ya, diskusi dengan teman satu kelompok. Kelompok satu ada masalah? Tidak, bisa jelas ya? Jelas. Kelompok 2 jelas? Jelas. Jangan lupa nama kelasnya sama kelompoknya ditulis ya Nak ya, nama anggotanya. Nih. Oke, tanggalnya berarti sekarang. Kelompok 5. Ada yang mau ditanyakan saya? Enggak apa-apa. Ayo. Bisa. 13. Ya, dari tadi videonya kan berarti di skip. Kalau lihat tadi kalian pernah apa? Berarti iya. Nanti kan berkaitan juga dengan polisi. Berarti kalau kayak gitu harus ada ini ada air, jeruk yang udah kalian bawa, kemudian ada apa lagi? Roti, terus tahu, satu lagi adalah nasi. Oke, iya gitu. Sudah. Aku masukkan. Kalian butuh kekuatan. Ikut kan? Ya, gantian. Kalau misalnya lampu warnanya apa? Biru hitam ya. Vitamin apa? Iya. Hah? Iya. Nah, lagi. Kelompok 3 sudah masuk ke lab virtual. Coba perhatikan lab virtualnya. Ya. Kita akan nih ya, lab virtualnya pakai algoritma lab. Di situ nanti mengidentifikasi ada glukosa, kemudian ada lemak sama protein ya. Untuk lab virtualnya Makanan bergizi dalam sehari 2 kali makan. ya, ini positif. Kalau coklat berarti positif, anilin enggak? Negatif, betul. Itu enggak? Nah, masukkan. Nah. Sudah siapa mau maju nih? Rebutan kelompok. Oke, salah dulu. Maju ayo, tepuk tangan buat kelompok 4. Maju Nak. Maju. Silakan kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok berdasarkan permasalahan yang diberikan dari di atas sesuaikan dengan urusan-urusan atau pertanyaan yang akan kita kaji pada pembelajaran menurut pendapat kalian makanan seperti apakah yang tergolong sebagai makanan bergizi. Karena kekurangan gizi sayur-sayuran, buah-buahan, dan makanan tanpa pengawet. Kelompok 3 untuk menjawab soal pertama tentang merumuskan masalah itu mengapa anak tersebut kekurangan gizi, kemudian yang kedua mengapa anak tersebut
bisa sakit, itu sesuai tidak? Sesuai tidak menurut kalian? Sesuai. Kemudian nomor 2, karena kekurangan gizi seperti tidak makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan makanan yang mengandung nutrisi seperti karbohidrat. Betul nggak? Betul. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Siapa yang mau majunya? Oke, lanjut. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian. Sajakan nutrisi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita beserta fungsinya. Tuliskan di dalam tabel berikut ini. Pengamatan ujian air minum terhadap sejumlah bahan makanan. Nomor 1, roti. Sebelum diuji warna tersebut putih, sudah diuji biru kehitaman. Keterangan positif karbohidrat. Tadi yang disebutkan oleh kelompok 2, karbohidrat harus mengandung apa tadi? Fungsinya untuk apa? Karbohidrat sebagai, iya betul, sumber energi. Kemudian kalau protein untuk apa? Iya betul, Kurnia, untuk pertumbuhan dan gratis ya. Bahan makanan sebelum dan sesudah. 1. Putih telur. Sebelum putih, sesudah ungu. Uji protein, keterangan positif. Sama nggak hasilnya? Positif apa negatif? Iya, kalau kelompok 3 tadi negatif, kelompok 6 apa? Positif. Iya, jadi ada yang bukan salah, agak keliru sedikit. Harusnya yang ketiga itu positif mengandung negatif. Ya, paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari cara kami. Pak membawa anak untuk segera berobat bila terkena penyakit infeksi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah setuju semua? Oke, sudah. Tapi mungkin ada satu catatan ini untuk ibu meluruskan. Tadi ada alpusta itu mengandung lemak, betul? Tapi lemak itu sebagai sumber cadangan energi, kan sumber energi. Kalau sumber energi yang utama itu ada di karbohidrat, nah lemak ini sebagai sumber cadangan energi gitu. Bisa dipahami? Oke, tadi terakhir kita kelompok 6 itu sudah memberikan solusi bagaimana untuk mencegah terjadinya gizi buruk gitu. Kelompok 2 yang belum maju, kelompok 2 udah ya, kelompok 1 udah? Oke, bagaimana mencegah atau memberikan solusi dalam menangani kasus gizi buruk. Boleh berdiri deh, Kurnia, bacakan yang lantang. Memberikan makanan bergizi lengkap dan seimbang sesuai kebutuhan anak. Oke, Memberikan pola asuh yang baik. oke. Mengukur tinggi dan berat badan anak secara berkala. Oke, ya, hampir sama ya. Berarti kita semuanya harus memberikan makanan yang bergizi. Tadi makanan bergizi itu mengandung karbohidrat, apalagi lemak, terus protein, satu lagi vitamin. Nah, untuk yang terakhir setelah kalian mengerjakan LKPD semuanya paham? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Berarti dari kasus tadi ya, kasus gizi kalian sudah tahu. Nah, sekarang Ibu mau memberikan soal ya. Harusnya ini soalnya dengan quizzes. Kita coba dulu quizesnya bisa nggak?
Kalian bisa? Kalau yang nggak bisa masuk ke quizisnya, Ibu bagikan lembar soal. Silakan kalian jawab dengan sila ya. Ini ada 5 soal, waktunya cukup 5 menit saja. Ya. 5 soal 5 menit. Oke, semuanya. Nah, tadi kalian udah belajar ya kan? Nah, kita refleksi simpulan dulu. Kalian tadi yang pertama, nih Ibu ada pertanyaan. Hari ini bagaimana perasaan kalian? Nah, aktivitas yang sudah kalian lakukan apa saja nak? Iya, praktik, mengerjakan KPD, terus apa lagi? Presentasi, kemudian ice breaking, kemudian kalian tadi kan praktiknya ada 2 ya tadi. Oke, kuis, mengerjakan kuis. Nah, terus pertanyaan yang ketiga, hal baru yang kalian pelajari hari ini apa? Hal barunya apa tadi? Apa Isti? Memahami makanan-makanan yang bergizi. Oke, memahami makanan-makanan yang Bergizi. Nah, kalian tadi sudah menjelaskan tentang apa itu gizi buruk. Setelah kalian tahu gizi buruk itu menyebabkan tadi seseorang yang umurnya sudah 13 tahun tapi belum bisa apa-apa. Kemudian setelah itu kalian tahu jadinya makanan bergizi itu harus mengandung apa saja nak tadi? Karbohidrat, vitamin. Iya betul, karbohidrat, protein, lemak dan vitamin. Terus setelah itu biar tadi si anak tadi nak ya tidak kekurangan gizi. Tadi kan kalian memberikan solusinya. Nah, ada yang masih ingat solusinya? Oke, silahkan. Apa Kurnia tadi? Memberikan makanan bergizi lengkap dan seimbang sesuai kebutuhan anak, memberikan pola asuh yang baik, mengukur tinggi dan berat badan anak secara terpadu. Oke ya. Jadi yang pertama tadi memberikan makanan-makanan yang bergizi sesuai kebutuhan dengan anak. Memperhatikan pola asuh makanan yang baik gitu ya. Oke, bisa dipahami semuanya? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Terus setelah itu, nah hal baik yang ingin kalian gali lagi. Tadi masih presentasi, masih gugup. Berarti hal yang baik harusnya ketika kalian apa? Presentasi harus berani tampil lagi ya, karena itu